Halo Bapak Ibu, selamat tahun baru. Wah, luar biasa ya. Di tahun yang baru ini kita masih diberikan kesempatan. Kita masih dilayakkan oleh Tuhan untuk datang, untuk bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita bersukacita bersama. Mungkin di antara kita sudah ada yang menyiapkan baju baru, bahkan mungkin apapun pernak-pernik semuanya baru. Mari kita tinggalkan 2020, kita sambut 2021. Besarkanlah namanya. Karena nama Tuhan layak ditinggikan. Dialah satu-satunya pengharapan kita. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Hanya besar, tiada terkira, tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Haleluya. Tiada terkira. Aku tak dapat balas. Oh, besarkanlah namanya, Tuhanku ajaib. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Tuhanku ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kita anugerah. Tuhanlah yang memberikan segalanya dalam hidup kita. Satu-satunya yang luar biasa. Tiada seperti Dia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku pernah berubah. Buatan-Mu terlukiskan di
seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Napasku menyembah-Mu selalu, ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal Tuhan, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Henti segenap napasku, menyembah-Mu selalu, puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendak, namun karena Roh-Mu, hidupku bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hati menyembah-Mu. Terimalah, oh Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami tinggikan Tuhan. Oh Tuhan,
kasih ya Tuhan. Bapa, segala puji hanya untuk-Mu. Segala hormat hanya untuk-Mu. Segenap hati kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Bapa, tahun 2020 mengajarkan kami banyak hal. Suka, duka. Banyak hal yang kami lalui. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ajar kami lebih baik lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. 2021 biarlah menjadi tahun perubahan yang luar biasa dalam hidup kami. Pimpin kami ya Bapa. Lengkapi setiap kekurangan kami ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami ya Yesus. Berkatilah setiap kami yang ambil bagian di sini. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita menikmati tahun baru ini dengan penuh sukacita. Dengan penuh berkat Tuhan yang luar biasa. Dengan penuh kasih yang sangat besar dalam hidup kita. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku. Iman kebajikan sedang bagiku. Balasanku limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Ku diberkati, ku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semenang anugerah Tuhan bagiku. Lebih sukacita, lebih semangat lagi. Kasih setiamu nyata bagiku. Nikmat kebajikan sedia bagiku. Balasanku limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semenang anugerah Tuhan bagiku. Allah sanggup, kepada sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, ada alasanku untuk menyediakan. Diberkati, dilimpahi, atas semenang anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, diberkati, aku dilimpahi, ada alasanku untuk menyediakan. Diberkati, ku dilimpahi, atas semenang anugerah Tuhan bagiku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu
Kasih dan setiamu tak pernah lelah di hidup. Semusim berlalu, musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Kepada hambanya saya persilakan. Mari kita berdoa. Kebaikan-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Selama perjalanan setahun ini, nyata kebaikan-Mu yang telah menuntun dari hari ke hari, hingga kami boleh kembali berada di ujung tahun 2020. Di ujung tahun 2020 ini kami ingin kembali bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu. Sebab itu Tuhan, kami sebagai ungkapan terima kasih kami datang kepadamu dan ingin selalu dekat denganmu, selalu ingin mendengar apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Sebab itu kami menyiapkan hati kami untuk mendengar sebagian firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa kepadamu Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah tutup tahun kali ini adalah dilarang tidak tahu terima kasih. Tema
dilarang tidak tahu terima kasih bersumber dari 1 Samuel 7 ayat 2 hingga ayat yang ke-14. Untuk itu saya akan bacakan buat sidang jemaat. 1 Samuel 7 ayat 2 hingga ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Astoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-Kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Hazer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut tanah daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di antara sekian banyak kelupaan kita, agaknya lupa berterima kasih adalah yang paling parah. Kita lupa sehingga belum mengucapkan terima kasih. Kita belum mengucapkan terima kasih kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan dan membesarkan kita dengan susah payah. Kita belum mengucapkan terima kasih atas segala jerih juang ayah kita mencari nafkah. Kita belum berterima kasih kepada guru yang telah mengajar kita menulis dan membaca. Agar kita tidak lupa berterima kasih pada saat pamitan dengan tahun 2020, tepat sekali 1 Samuel 7 ayat 2 hingga 14 dipilih sebagai nas pengakhir tahun karena ia mengajak kita untuk memiliki kesadaran berterima kasih atas pertolongan Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, 1 Samuel 7 ayat 2 hingga 14 mengisahkan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan selama 20 tahun. Itu terlihat pada ayat yang kedua. Seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan karena mereka ditindas bangsa Filistin. Selain itu, seluruh kaum Israel ketakutan terhadap orang Filistin ketika mendengar orang Filistin mendatangi orang Israel untuk menyerang mereka. Itu terlihat pada ayat yang ketujuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, konflik antara kedua bangsa itu telah berlangsung selama lebih kurang 1 abad. Dan pada zaman Samuel, kira-kira 1050 sebelum Masehi, orang Filistin sudah mempunyai kekuatan yang dahsyat. Orang Filistin memiliki pasukan perang yang berdisiplin dan bersenjata lengkap. Orang-orang Filistin sudah dilatih dan sangat kuat, biasa berperang. Bangsa Filistin mempunyai tentara yang kuat dan mereka menjadi lawan Israel yang paling membahayakan pada zaman para hakim dan masa peralihan kepada kerajaan. Dalam pertempuran pertama, orang Filistin berhasil mengalahkan orang Israel. Orang Israel kehilangan 4.000 orang tentaranya. Itu terlihat di 1 Samuel 4 ayat yang kedua. Sebagian besar kekuatan Filistin terletak pada senjata-senjata besi yang mereka miliki. Bangsa Israel amat lemah, tak mempunyai senjata, karena tukang besi semua ditahan di negeri Filistin. Hal tersebutlah yang menyebabkan seluruh kaum Israel ketakutan terhadap orang Filistin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan dan ketakutan terhadap orang Filistin, Samuel mengajak seluruh kaum Israel bertobat dengan segenap hati. Samuel mengajak seluruh kaum Israel mengarahkan hati mereka kepada Tuhan dan beribadah hanya kepadanya. Lalu Samuel mengumpulkan segenap orang Israel ke Mispa, sebuah kota yang terdapat di Palestina Tengah, untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan dan berpuasa supaya dilepaskan dari tindasan bangsa Filistin. Tuhan menjawab doa Samuel. Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Itu terlihat pada ayat yang ke-10. Sebagai tanda terima kasih bangsa Israel kepada Tuhan, Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan batu peringatan di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Hazer, yang secara harfiah berarti batu pertolongan. Eben Hazer juga berarti sampai di sini Tuhan menolong kita. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, Samuel memiliki kesadaran berterima kasih yang tinggi. Ia tahu terima kasih. Samuel berterima kasih karena Tuhan telah menolong mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Ratu Inggris Elizabeth II menyatakan tahun 2020 adalah tahun yang mengerikan, annus horribilis. Jumlah positif virus corona di dunia hingga 25 Desember 2020 hampir mencapai 80 juta kasus. Jumlah yang meninggal dunia akibat COVID-19 secara global hingga 25 Desember 2020 sebanyak 1.749.528 orang. Sementara hingga 25 Desember 2020, Indonesia telah mencatat lebih dari 700.000 yang terkonfirmasi positif dan 20.847 kematian. Tidak ada sendi kehidupan yang luput dihajar COVID-19. Dan kabar terbaru, Inggris temukan varian baru virus corona atau virus corona jenis baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sepanjang tahun 2020
menjadi tahun yang mengerikan. Sebab pandemi COVID-19 sudah terjadi sejak bulan Maret 2020. Dan tidak terasa hal ini masih terjadi sampai dengan hari ini. Banyak orang mengeluh di tengah pandemi COVID-19. Banyak orang ketakutan terhadap COVID-19. Ironinya ada orang yang takut ke gereja tapi berani pergi berekreasi. Dalam tahun yang mengerikan inilah kita telah berjalan dan tiba di ujung tahun ini. Mungkin saja dalam tahun ini kita tergelincir dan tersandung, jatuh bangun, mengalami pahit getir, bahkan barangkali babak belur. Namun kita sudah berhasil melewati semua itu dengan selamat. Tuhan sudah menolong kita sampai sejauh ini. Amat menyedihkan jika kita kurang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Seolah-olah segala jasa baik dan pertolongan Tuhan itu kita anggap tidak ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 kini mencapai usia untuk berlalu. Detik ini hari sudah berangkat malam, hari terakhir tahun 2020. Tinggal beberapa jam lagi, usailah perhitungan tahun lama dan kita akan beranjak memasuki tahun yang baru. Dapatkah kita sebelum tahun 2020 meninggalkan kita? Kita berterima kasih kepada Tuhan atas pertolongannya. Sampai di penghujung tahun 2020, Tuhan telah menolong kita. Amin. Buat firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian tak terbatas. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Di luar dari samudra, kebaikan-Mu Bapa akan berlimpah hidupku. Itulah pengakuan iman kami Tuhan, tak terbatas kasih dan setia-Mu. Kebaikan-Mu tiada pernah habis dalam hidup kami, kasih-Mu selalu baru. Untuk itu ajar kami untuk tahu berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Tahu berterima kasih atas pertolongan-Mu yang selalu Engkau berikan dalam hidup kami. Bersyukur kami boleh
berada di ujung tahun 2020. Karena semua, karena pertolongan-Mu Tuhan. Kau telah menolong kami sampai di ujung tahun 2020. Dan kami yakin karena Engkau telah menolong kami di masa lampau, Engkau kan juga menolong kami di masa kini dan di masa yang akan datang. Untuk itu kami serahkan seluruh diri kami untuk dituntun oleh tangan pertolongan-Mu Tuhan. Demi nama Yesus, hamba berdoa kepadamu Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, di ibadah tutup tahun ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, para diaken, para ketua komisi wanita, komisi remaja, youth, sekolah minggu. Terima kasih juga kepada para pelayan musik, para WL dan singer yang telah melayani gereja ini sepanjang tahun 2020. Tuhan memberkati pelayanan yang dilakukan Bapak Ibu sekalian. Saya juga tidak lupa berterima kasih kepada seluruh sidang jemaat yang telah begitu setia di tahun 2020 terus beribadah di tempat ini. Harapan dan keyakinan kami di tahun yang baru 2021, Bapak Ibu juga berkenan untuk selalu hadir beribadah di tempat ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah yang dilakukan secara online oleh gereja kita diharapkan hanya untuk melengkapi atau menggantikan saat kita tidak bisa ibadah tatap muka. Namun ketika ibadah tatap muka sudah dimungkinkan kembali, kami berharap Bapak Ibu lebih memilih untuk beribadah secara tatap muka. Kami akan melakukan protokol kesehatan secara ketat. Sebab itu tidak perlu takut berlebihan ketika kita hendak beribadah. Percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan tahu kerinduan hati kita. Di tahun yang akan datang juga saya berharap banyak jemaat yang ambil bagian dalam pelayanan. Semakin banyak jemaat yang ambil bagian dalam pelayanan, semakin baik. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Ada sebuah pengumuman yang hendak saya sampaikan. Jangan lupa tanggal 3 Januari kita kembali datang ke rumah Tuhan. Kita melakukan ibadah perdana minggu pertama di tahun yang baru pula. Kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Sebab itu kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Dalam kesempatan pengumuman terakhir ini juga saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada seluruh jemaat. Kiranya tahun 2021 menjadi tahun yang menyenangkan bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita tutup ibadah kita. Kita angkat pujian, nyanyi pujian bagimu. Nyanyi pujian bagimu.
Berilah kesadaran untuk selalu meninggikan, mengagungkan nama-Mu, karena Engkau layak dipuji, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Ajar kami untuk selalu membesarkan nama-Mu, mengagungkan dan memuliakan nama-Mu melalui seluruh kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, di penghujung tahun sebelum kami berpisah dengan tahun yang lama 2020, kami ingin menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau Engkau telah menolong sampai tahun 2020, kami juga yakin Engkau akan menolong kami di tahun 2021. Kalau Engkau telah menolong di masa lampau kami, Engkau juga akan menolong di masa kini dan masa yang akan datang. Tuhan, untuk itu hamba secara khusus menyerahkan pribadi demi pribadi yang berhimpun dalam gereja ini. Engkau mengetahui perjalanan hidup mereka di tahun 2020. Kau tahu pergumulan mereka. Minta hamba-Mu, Engkau juga yang menolong, memampukan mereka untuk menjalani tahun yang baru 2021. Kau memberikan penyertaan-Mu yang luar biasa. Kau memberikan naungan dan berkat-Mu buat mereka, sehingga mereka mengalami pertumbuhan, mengalami kasih-Mu. Tuhan, di akhir ibadah tutup tahun baru ini, hamba memohonkan juga berkat-Mu, kasih setia-Mu, kebaikan-Mu untuk bangsa kami. Engkau tahu dalam perjuangan bangsa kami mengatasi setiap kesulitan, setiap dampak akibat pandemi COVID-19. Tuhan, mampukan para pemimpin kami yang telah Engkau percaya untuk mengubah keadaan, menata keadaan dari yang tidak terlampau baik menjadi baik seperti sedia kala. Dan ajar bangsa dan rakyat kami untuk melihat tuntunan tangan-Mu, menunggu waktu-Mu Tuhan. Melihat rencana-Mu yang indah di balik setiap peristiwa yang kadangkala kami tidak mengerti saat ini. Tuhan, kami terus juga berdoa untuk para tenaga medis. Engkau menolong mereka dalam menjalankan tugas mereka. Engkau memakai mereka untuk menjadi saluran kesembuhan yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Engkau memberi mereka daya tahan yang demikian tinggi, tidak mudah tertular karena naungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang hamba juga memohonkan berkat untuk sidang jemaat-Mu. Kalau Engkau telah memberkati anak-anak-Mu di tempat ini tahun 2020, Kau kan juga memberkati anak-anak-Mu di tempat ini pada tahun 2021. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Doa berkat ini hamba mohonkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang telah memimpin kita di tahun 2020 ini hingga Ia kedatangan yang kedua kali. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.